Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Aulia Salman dari Prodi Hukum Keluarga Islam kelompok 1 semester 3 dengan NIM 74230202106 dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi kelompok saya dengan dua judul materi, yaitu tahap persidangan perkara perdata di Pengadilan Agama dan yang kedua, kemungkinan yang terjadi di persidangan dalam hal ini penafsiran dan konstruksi hukum. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tahapan persidangan perkara perdata di Pengadilan Agama. Sebelum kita memasuki materi, agar tidak keliru, perlu kita ketahui 3 hal yang ditekankan dalam tahap ini, yaitu yang pertama, tergugat atau termohon, yang kedua, penggugat atau pemohon, dan yang ketiga, gugatan atau permohonan. Jadi jangan sampai ketiga ini terbalik-balik ya. Nah, baiklah kita masuk ke tahapan pertama. Tahapan pertama, upaya damai. Nah, jadi sebelum persidangan dilakukan, para penggugat atau pemohon mengajukan perkara perdatanya di peradilan, di Pengadilan Agama, kemudian diperiksa. Nah, adapun pada saat persidangan dimulai, kita akan memasuki tahapan yang pertama, yaitu upaya damai. Nah, dalam hal ini hakim memberikan nasihat kepada kedua belah pihak untuk berdamai. Tahapan kedua, yaitu pembacaan gugatan atau permohonan. Upaya ini dilakukan apabila upaya damai tidak berhasil, di mana penggugat atau pemohon membacakan gugatan atau permohonannya di sidang pengadilan. Tahapan yang ketiga, yaitu jawaban tergugat atau penggugat. Nah, di mana pada tahap ini merupakan kesempatan yang diberikan kepada tergugat atau termohon untuk memberikan jawaban atas gugatan atau permohonan yang ditujukan kepada dirinya. Tahapan keempat, yaitu replik, merupakan tahap di mana pada tahap ini penggugat atau pemohon akan memberikan bantahan atas jawaban yang diberikan oleh tergugat atau termohon. Tahapan kelima, yaitu replik. Pada tahapan ini merupakan kesempatan bagi tergugat atau termohon untuk memberikan jawaban balik atas sanggahan yang diberikan oleh pemohon atau penggugat. Tahapan yang keenam, yaitu tahapan pembuktian, di mana pada tahapan ini para penggugat atau pemohon akan dimintai bukti-bukti yang akan menguatkan dalil-dalil permohonan atau gugatannya. Demikian pula tergugat atau termohon juga akan dimintai bukti-bukti yang akan menguatkan sanggahannya. Tahapan ketujuh, yaitu kesimpulan, di mana pada tahap ini baik penggugat atau pemohon maupun tergugat atau termohon akan memberikan kesimpulan sebagai hasil persidangan yang telah dilakukan sebelumnya. Tahapan ke-8, yaitu musyawarah majelis hakim, di mana pada tahap ini setelah hakim mendengarkan kesimpulan dari kedua belah pihak, hakim akan melakukan musyawarah bersama majelis hakim untuk menentukan hasil persidangan atau keputusan atas perkara perdata yang diajukan. Tahapan ke-9, yaitu putusan pengadilan, di mana pada tahap ini merupakan tahap akhir dalam tahapan persidangan. Nah, di mana pada tahap ini hakim akan membacakan hasil musyawarah majelis hakim yang sudah dilakukan tadi, dan hasil musyawarah ini akan menjadi putusan akhir pengadilan atas perkara perdata yang sedang dipersidangkan. Itulah tadi materi yang pertama, yaitu tahapan persidangan perkara perdata di Pengadilan Agama. Kita lanjut ke materi kedua, yaitu kemungkinan yang terjadi di persidangan. Nah, di materi kedua ini akan dibagi ke dalam dua bagian, yaitu penafsiran hukum dan konstruksi hukum. Nah, penafsiran hukum merupakan salah satu cara yang dilakukan hakim untuk menemukan hukum dalam rangka memperluas arti dari istilah undang-undang tersebut agar dapat diterapkan pada peristiwa yang sedang diajukan. Nah, penafsiran hukum ini terdiri dari beberapa bagian atau beberapa macam. Yang pertama yaitu penafsiran gramatikal, merupakan penafsiran yang didasarkan pada tata cara bahasa sehari-hari. Yang kedua, penafsiran autentik, di mana penafsiran ini didasarkan atau diartikan oleh undang-undang itu sendiri. Penafsiran yang ketiga, yaitu penafsiran sistematis, di mana penafsiran hukum dilakukan atau dikaitkan antara suatu bagian dalam undang-undang tersebut dengan bagian lain dalam undang-undang yang sama. Penafsiran yang keempat,
yaitu penafsiran menurut sejarah undang-undang, yaitu penafsiran yang dilakukan dengan melihat berkas atau dokumen saat undang-undang itu dibuat. Penafsiran yang kelima, yaitu penafsiran menurut sejarah hukum, di mana penafsiran ini dilakukan dengan melihat undang-undang atau dengan melihat hukum yang pernah berlaku. Penafsiran yang keenam, yaitu penafsiran teologis, di mana penafsiran ini dilakukan atau didasarkan pada tujuan dibuatnya suatu undang-undang tersebut. Penafsiran yang ketujuh, yaitu penafsiran mempersempit. Nah, kadangkala dalam suatu undang-undang terdapat istilah yang terlalu umum. Oleh karena itu digunakan penafsiran mempersempit untuk mempersempit makna yang ada dalam undang-undang tersebut. Selanjutnya, penafsiran yang kedelapan merupakan penafsiran mempertentangkan. Nah, di mana dalam penafsiran ini para hakim atau hakim akan berusaha mencari kebalikan dari istilah yang ada dalam undang-undang tersebut. Contohnya, di dalam KUHP dinyatakan bahwa tiada pidana tiada kesalahan. Nah, kebalikan dari pernyataan ini atau istilah ini adalah seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan kesalahan. Baiklah, itu tadi materi tentang penafsiran hukum. Selanjutnya kita lanjut ke materi konstruksi hukum. Nah, sebelum kita menelaah lebih lanjut tentang metode-metode yang digunakan dalam konstruksi hukum, perlu kita ketahui bahwa konstruksi hukum tidak serta-merta dapat dilakukan oleh hakim. Ada beberapa hal yang mendesak yang membuat konstruksi hukum dilakukan. Yang pertama, tidak adanya ketentuan dalam undang-undang tersebut. Yang kedua, memang peraturannya tidak ada. Yang ketiga, terjadi kekosongan hukum atau kita sebut sebagai reh vakum. Yang keempat, terjadi kekosongan undang-undang atau kita sebut sebagai wet vakum. Adapun metode-metode yang digunakan dalam konstruksi hukum ini terdiri dari 4 macam, yaitu 1. Metode argentum vir analogium. Yang kedua, metode argentum a contractio. Yang ketiga, metode mempersempit. Dan yang keempat, metode fiksi hukum. Mari kita telah satu persatu arti dari metode hukum ini. Yang pertama, yaitu metode argentum per analogium atau kita sebut sebagai metode analogi, di mana metode ini menuntut hakim untuk mencari esensi umum dari undang-undang atau istilah yang ada dalam peraturan tersebut, baik karena peraturannya memang sudah ada tercantum maupun peraturannya tidak ada tercantum dalam undang-undang tersebut. Yang kedua, metode argentum contractio atau kita sebut sebagai metode kontraksi, di mana pada metode ini hakim diberikan kebebasan untuk melakukan penemuan hukum, tetapi dengan persyaratan atau pertimbangan bahwa undang-undang yang mengatur untuk ketentuan tertentu dan juga untuk peristiwa tertentu. Maksudnya adalah undang-undang itu hanya digunakan untuk peristiwa tersebut saja, memiliki batasan. Contohnya, undang-undang A dengan ketentuan A untuk peristiwa A, bukan dengan undang-undang A dengan ketentuan A tetapi untuk peristiwa A, B, C, D. Metode yang ketiga, yaitu metode mempersempit. Kita tahu, sebagaimana kita tahu tadi di penafsiran hukum bahwa ada beberapa dalam hukum itu istilah-istilah yang terasa asing dan memiliki makna yang luas. Sama saja ini dengan metode mempersempit hukum, di mana hakim akan mempersempit makna hukum tersebut agar dapat cocok dengan peristiwanya. Apa contohnya? Nah, begini. Misalnya di undang-undang tertulis tentang produk perundang-undangan. Nah, produk perundang-undangan ini merupakan istilah yang umum karena memiliki makna yang luas. Bisa saja produk perundang-undangan ini dapat berarti undang-undang dasar, ketentuan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah, baik itu provinsi maupun kota kabupaten. Nah, hakim akan mempersempit makna produk perundang-undangan ini menjadi undang-undang, dalam artian undang-undang merupakan produk hukum yang dibuat oleh DPR dalam rangka menjalankan fungsi legislasinya sebagaimana diatur dalam pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat atau metode yang terakhir yaitu metode fiksi hukum. Nah, fiksi hukum merupakan suatu kondisi atau asas yang menjelaskan bahwa semua orang tahu hukum yang berlaku. Padahal kenyataannya tidak semua orang mengetahui hukum yang telah berlaku. Bahkan pakar hukum pun tidak dapat mengetahui
mengetahui semua undang-undang yang telah ada atau yang telah berlaku. Baiklah, itu saja materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jalan-jalan ke Surabaya, tidak lupa menaiki bis. Sekian dari saya karena pemaparan materi sudah habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.